Sebenarnya tidak ada yang salah dari sebuah tipe kepribadian. Itu adalah sebuah karakter atau jenis kepribadian seseorang. Cuma itu. Sama seperti introvert. Dia adalah sebuah tipe kepribadian. Dan tidak ada yang salah dalam menjadi seorang introvert. Hanya saja beberapa orang membuat kesalahan dari kata introvert tersebut. Nah, di sini kita akan membahas atau mengupas semua kesalahan itu berdasarkan teori dan pendapat dari psikolog ya. Untuk mengawalinya, saya akan menjelaskan sebuah teori. Ada seorang psikolog. Psikolog ini dari Amerika. Dia itu bernama Carol Dweck. Carol Dweck. Dia ini adalah seorang psikolog perempuan yang berasal dari Amerika. Nah, dia ini memiliki sebuah teori yang bernama fixed mindset dan growth mindset. Nah, ini adalah awal dari kenapa kepribadian introvert itu bisa salah, bisa benar, seperti itu. Oke, fixed mindset dan growth mindset. Jadi Carol Dweck itu menjelaskan bahwa orang yang memiliki fixed mindset adalah mereka yang memandang dunia secara statis atau secara pasti. Jadi ya kayak gitu aja gitu, nggak bisa berubah gitu. Itu fixed mindset. Kemudian yang kedua itu adalah Carol Dweck itu menjelaskan bahwa ada orang yang memiliki growth mindset atau pemikiran yang bertumbuh, yaitu kecerdasannya itu dapat dikembangkan atau dunia itu bisa berkembang gitu berdasarkan usaha yang kita lakukan, seperti itu. Nah, sebenarnya teori dari Carol Dweck ini bisa diterapkan di semua bidang psikologi, juga bisa diterapkan di berbagai jenis orang, gak cuma di introvert dan extrovert saja. Tapi karena kita akan membahas mengenai introvert, jadi saya akan menspesifikasinya di kesalahan yang bisa dibuat oleh orang introvert, seperti itu. Jadi ini bisa di semua hal, bukan hanya untuk orang introvert saja. Jadi apa sih yang salah dari menjadi seorang introvert? Sebenarnya saya akan mengarah ke yang pertama, yang paling mendasar. Ini bukan seorang introvert, tapi dia mengaku sebagai seorang introvert. Nah, introvert ini di kalangan beberapa masyarakat dianggap sebagai sebuah kelemahan, padahal itu adalah sebuah tipe kepribadian. Maka dari itu, banyak orang yang sebenarnya bukan memiliki kepribadian introvert, malah mengkambing hitamkan kepribadian ini di atas atau saat mereka melakukan kesalahan-kesalahan di bidang sosial, seperti itu. Sebenarnya mereka itu memiliki kelainan mental mungkin, atau penyakit mental gitu. Nah, penyakit-penyakit ini mereka tidak mau akui, dan mereka akhirnya mengkambing hitamkan introvert dan merasa bahwa mereka itu introvert padahal bukan. Ini yang sangat fatal. Introvert ini adalah tipe kepribadian, bukan sebuah penyakit. Ingat ya, ini bukan sebuah penyakit. Tapi sayangnya banyak orang di luar sana, entah itu pengidap social anxiety disorder, entah itu pengidap bipolar, entah itu pengidap apalah yang lain, itu penyakit-penyakit mental atau kekurangan-kekurangan mental gitu, menjadikan introvert itu sebagai kambing hitam. Oke, jadi sebenarnya yang perlu untuk dilakukan oleh orang seperti itu, mereka hanya perlu mengakui bahwa mereka itu ada yang perlu diperbaiki, terus memperbaikinya dengan cara-cara yang benar. Seharusnya seperti itu. Banyak kok yang seperti itu, bukannya introvert malah mengaku sebagai introvert. Ini juga berlaku bagi beberapa ekstrovert ya, yang mengaku bahwa mereka itu introvert karena sebuah kesalahan yang terjadi di dalam lingkungan sosial. Misalnya mereka ya memiliki guncangan batin gitu. Jadi mereka mengklasifikasikan diri sebagai introvert padahal bukan. Oke, kesalahan kedua ini adalah terjadi kepada seorang yang memang memiliki sifat introvert. Kepribadian introvert ini memang benar dimiliki oleh kepribadian introvert. Jadi seperti yang kita lihat tadi, Carol Dweck itu memiliki dua kepribadian, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Sedangkan introvert itu adalah tipe kepribadian yang
sangat populer sekarang, mungkin paling populer di dunia, yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Nah, teori dari introvert extrovert ini yang negatifnya adalah kita yang mendengar diri kita sebagai seseorang yang memiliki kepribadian introvert bisa menjadi mengkotak-kotakan diri kita. Seperti kita yang introvert merasa bahwa kita tidak bisa melakukan sebuah hal. Aku nggak bisa melakukan ini karena sosialnya terlalu besar, karena terlalu ramai, karena terlalu melelahkan bagi seorang introvert. Gitu. Itu jadi kita berpikiran fixed mindset. Kita nggak berkembang kalau kita berpikir seperti itu. Jadi salahnya jadi introvert itu kadang kita bisa memiliki pemikiran seperti itu. Aku nggak cocok deh di bidang ini karena aku seorang introvert. Hey, kita bisa melakukannya kalau kita memiliki growth mindset. Nah, seperti itu. Jadi mari kita bentuk sebuah kepribadian introvert yang memiliki pemikiran yang berkembang. Bukannya kalau kita berkembang itu pemikirannya peluang kita untuk menjadi berhasil itu lebih besar kan, karena kita tahu kita memiliki peluang untuk berhasil di situ. Bukannya malah mengatakan fix saya nggak akan bisa di situ karena itu bukan bidang saya. Pemikiran kita saja sudah salah, apalagi bisa berhasil. Kadang kita yang mendengar bahwa diri kita sebagai introvert itu adalah memiliki kebanggaan di situ. Kadang kita jadi mengkotak-kotakan diri sehingga kita bersembunyi di kotak kecil kita yang bernama introvert. Jadi sebenarnya kita perlu untuk memiliki growth mindset karena growth mindset itu akan membuat kita bisa lebih melihat ke belakang diri kita. Kita ini memiliki orang-orang untuk dipertanggungjawabkan gitu. Kita memiliki keluarga di belakang kita yang akan ditentukan oleh langkah kita ke depannya gitu. Jadi kita lihat tanggung jawab kita ke belakang. Tentu saja dengan melihat tanggung jawab di belakang kita akan bisa melawan mengkotak-kotakan diri ini atau sifat kepribadian introvert ini yang tidak bisa kita lawan sebelumnya bisa menjadi sebuah peluang untuk kita berani untuk melangkah lebih jauh. Karena bisa jadi saat sebelumnya kita merasa bahwa aku orang introvert dan aku nggak bisa ini. Setelah kita melihat tanggung jawab kita di belakang, kemudian kita bisa memiliki growth mindset, kita jadi bisa menerima bahwa oke, aku bisa kalau aku belajar seperti itu. Alhasil, semua orang yang ada di lingkaran kita, di circle kita itu bisa terbantu oleh apa yang kita lakukan. Jadi kita menjadi orang yang bisa lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan situasi kita di lingkungan kita. Tapi jika kamu adalah seorang introvert yang sudah memiliki pekerjaan yang layak misalnya, atau yang sudah memiliki pertanggungjawaban yang jelas terhadap keluarga atau lingkunganmu, yang perlu kamu lakukan cuma mengembangkan pemikiran itu menjadi growth mindset. Karena kalau seorang introvert sudah mendapatkan pekerjaan yang introvert banget gitu kerjaannya kan, itu adalah impian semua introvert otomatis, karena introvert itu memang beda orangnya gitu. Jadi jika kamu sudah mendapatkan cara untuk bertanggung jawab kepada semua orang yang ada di lingkungan sekitarmu, ya itu bisa kamu perjuangkan terus, tapi kembangkan pemikiran itu agar kamu tidak gagal untuk kedepannya di pekerjaanmu atau di kehidupanmu selanjutnya gitu. Oke, mungkin itu saja dari Hampir Lulus. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Mari kita buka forum diskusi program diri.